Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya podcast Happy People tayang perdana. Nah, jadi podcast Happy People ini sudah aku rencanakan dari beberapa bulan ke belakang. Dan oh iya, tunggu, belum perkenalan dulu. Nah, jadi di podcast Happy People ini terdiri dari beberapa orang, yaitu yang pertama aku sendiri, nama aku Muhammad Alif. Terus ada beberapa teman-teman aku yang di balik layar, ada 3 orang, dan salah satunya beliau. Boleh kenalan dulu dong, nama kamu siapa? Yes, me is Hairul. Saya orang Bandung. Ya, ini namanya Hoerul nih, teman aku di sekolah. Dan ada yang jadi tukang sound namanya Mas Fahrul, hanya dipimpin oleh Mas Gani, kameramennya oleh Mas Alvin. Nah, jadi di Happy People ini, podcast ini akan bertujuan untuk membahas segala perbincangan tentang buku ataupun hal-hal topik tentang remaja atau apapun itu yang berkaitan dengan remaja ataupun dengan buku atau dengan ilmu kalau bisa. Nah, setelah itu kita juga di sini nggak akan ngobrol-ngobrol tegang, nggak, atau ceramah-ceramah, nggak. Kita di sini isi dengan obrolan-obrolan santai aja lah, nggak usah tegang atau takut atau histeris gitu. Nah, gitu. Oke, itu opening perdana dari podcast Happy People. Nah, teman-teman di rumah, hari ini Happy People tayang perdana. Di podcastnya yang pertama memiliki tema atau subjudul 1% emang bisa apa? Baik, kita menilik dulu. Aku pribadi sudah mengadakan data nih di anak-anak sanawiyah atau di anak-anak SMP. Aku bertanya ketika aku mengajar, kira-kira 1% bisa apa? Ada beberapa anak yang antusias menjawab dan ada beberapa anak yang antusias yang tidak bisa menjawab. Antusias tidak menjawab ya. Yang antusias menjawab, mereka bilang, saya bisa melakukan kaligrafi dengan 1%, atau mungkin saya bisa menari atau bernyanyi atau apapun itu. Nah, tapi 1% di sini tuh apa sih? Soalnya dalam salah satu buku, di Atomic Habit nih, karya James Clear kan. Nah, ada di salah satu bab di mana 1% itu adalah poin penting. Dan di satu buku lagi, Change Your Habits, ada di mana hal kecil itu lebih penting. Nah, kalau mau tahu 1% itu apa? Kita tanyakan nih kepada Ahoerul yang sudah membaca buku Atomic Habits. Ahoerul, 1% emang bisa apa? 1% itu kita bisa banyak hal ya. 1% ini bukanlah sebuah start ataupun finish. 1% itu, jadi kan kita kalau mulai itu kan dari nol ya. Kayak di pom bensin aja kan dari nol. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol. Kalau nggak dari nol nanti ya itu mah urusan sana. Apa itu? Urusan sana itu maksudnya gimana nih? Nah, udah lah kayak gitu. Oke. Nah, dari 0 ke 1% itu kan langkah awal. Iya. Nah, dari langkah awal ini kalau bisa terus dikembangkan selalu 1%, maka itu akan lebih berharga daripada hasilnya nanti. Karena setiap orang selalu lupa akan adanya 1% ini dan hanya ingat kalau dia itu memulai dan ingat akan hasilnya aja. Jadi 0 sama 100-nya, tapi dari 1 sampai 99% dia itu biasanya lupa. Nah, di buku ini dijelasin kalau perubahan 1% aja itu, nah di sana itu misal nih, Wih, kopi dulu ya. misal di kopi ini dikasih aja 1% gula, nah dia manisnya kan lebih naik. Nah, dari manisnya yang lebih naik itu, apabila kita tambah lagi airnya 1%, ditambah lagi kopinya 1% kan, semua jadi setara gitu. Kalau kita mulai sesuatu
semangat kita yang dari nol, minat kita dari nol, keterampilan kita awalnya dari nol, semua ditambah 1%, semua 1% itu ditumpuk, dan hasilnya akan lebih bermanfaat daripada 100%-nya nanti. Jadi 1% itu hal penting ya, yang dimana hal kecil itu bisa terus menerus dan menumpuk ya, nantinya menjadi sebuah dobrakan atau gebrakan menuju hasil gitu kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang 1% atau usaha kecil ya, yang sering kita kenalnya mungkin yang kalangan teman-teman atau siapapun itu, kita jarang mendengar 1% usaha, tapi usaha kecil biasanya mendengarnya. Nah, kalau ditanya antara usaha kecil dan usaha besar nih, misal saya usahanya cuma 1% atau mungkin siapa gitu, tetapi ada orang yang suka berkata gini, kok ngerjainnya cuma kecil-kecil, udah sekaligus banyak aja. Nah, kira-kira ini kita berbicara tentang pendapat ya, kita subjektif nih di sini. Kira-kira 1% lebih baik atau langsung 50% sekaligus? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Nah, kalau kita langsung 50%, seperti kita misalkan ada kan di sini ada 2 buku. Kalau kita misalkan baca satu bukunya itu 1 kali kita baca sehari, misalkan 5 halaman aja, itu akan lebih mudah untuk kita daripada kita langsung baca langsung 50 halaman. Dan kita akan mencernanya juga lebih mudah. Dan 1% ini kan memang gak kerasa ya, remeh gitu kan. Nah, dari hal yang kecil ini, yang remeh ini, kalau kita bisa biasakan sampai dia itu benar-benar gak kerasa berat gitu buat kita, itu kalau kita istiqomahkan sampai dia continue terus, dari awalnya sedikit 5 tambah lagi jadi 10 jadi 15, itu hasilnya dia akan lebih bertahan lama daripada langsung 50 aja. Itu berat. Kita ini manusia, dari awalnya kita emang dari lahir sama orang tua udah dikasih segala itu kan, dipermudah, tapi kita langsung nyulitin diri gitu, 50 kita harus bisa 50 langsung. Nah, itu sulit. Mungkin awal pertama kali 1 hari, 2 hari, 3 hari dia bisa bertahan, tapi kalau lama-lama dia akan merasa bosan. Dia biasanya jam 7 pagi misalkan, dia baca jam 7 pagi, tapi setelah beberapa hari, misal seminggu, nanti jam 8 baru baca. Makin lama makin enggak, akhirnya dan enggak dibaca lagi bukunya. Jadi usaha itu sedikit-sedikit aja, gak usah langsung banyak, nanti capek sendiri. Berarti terjawab sudah nih ya. Kadang suka ada teman-teman yang suka penasaran, lebih baik sedikit atau langsung banyak gitu. Atau mungkin teman-teman suka langsung tiba-tiba bikin target besar tanpa ada target kecilnya, berarti malah ngabisin energi, betul kan? Iya. Nah, berarti ini sejalan dong sama hadis Nabi kan. Hadis Nabi juga berkata, amal yang baik itu amal yang terus menerus walaupun sedikit, betul kan? Nah, berarti sudah terjawab. Berarti usaha kecil itu lebih baik dan ditumpuku nanti jadi gebrakan besar untuk hasil. Kemudian usaha kecil itu akan bertahan lama daripada usaha yang besar. Nah, sekarang pertanyaan ketiga nih. Kalau tadi udah bertanya 1% itu apa, kemudian perbedaannya yang 1% dengan yang 50% apa, sekarang aku tanya, buat Kak Hoerul, 1% buat Kak Hoerul emang bisa apa? Ya, buat saya 1%, mungkin saya waktu awal baca buku ini saya melakukan kesalahan yang sama seperti yang tadi. Saya langsung berusaha untuk membacanya banyak gitu, 30 halaman sehari. Nah itu berat banget, dan kan sampai sekarang bukunya belum selesai saya baca. Ada sekitar 1 atau 2 bab lagi. Nah, karena saya bosan. Nah, kemudian ketika kebosanan saya baca, saya masih kene dilanjut gitu bacanya sampai nemu 1 bab yang di sana yang menjelaskan seperti apa yang
saya bicarakan tadi, kalau sedikit-sedikit itu akan lebih baik. Nah, buat saya itu tuh ya memang benar-benar baik gitu. Saya baca buku ini, saya olahraga yang tadinya sehari saya paksain itu 30 menit dan seminggu gitu full gak istirahat gitu. Kadang-kadang istirahatnya cuma 1 kali aja. Nah itu capeknya benar-benar gitu. Jadi capeknya tuh bukan di fisik kita tapi di pikiran sama mental kita, karena apa ya, kebiasaan itu adalah hal yang membosankan. Nah karena kebosanan ini terus menumpuk karena gak adanya reward, kan reward itu apa ya, buat tiap orang mah beda-beda. Yap. Nah, dan rewardnya itu kan kadang-kadang misalkan nih kita punya uang 5.000 kan itu bisa jadi reward, tapi kadang-kadang juga rewardnya tidak memuaskan, jadi semangat kita itu gak bisa tetap stabil ataupun naik, jadi malah bisa turun. Nah dari buku ini saya perbaiki 1% dari olahraga, belajar, kemudian kebiasaan yang lain. Bahkan saya yang sebelumnya ke masjid itu jarang, sekarang dicoba aja misal duhurnya dulu, besoknya coba lagi duhur sama asar, dan bisa lah nanti jadi ke masjidnya terus, jadi nanti menghidupkan masjid insya Allah. Nah dan juga di buku ini ada kisah. Di kisah itu memang bisa dibilang kalau kalian mencoba nih memperbaiki 1% aja dari yang biasa kalian lakuin, yang kebiasaan baik kalian pengen kalian tingkatin, itu benar-benar bakalan relate gitu sama cerita ini. Jadi di cerita ini tuh ada kelompok grup pembalap sepeda internasional yang dia itu apa ya, bisa dibilang stuck gitu. Dia tuh nggak bisa jadi juara. Oh iya. Ya dia misal di stuck di posisi ketiga lah, nggak pernah bisa ke posisi ke-1. Nah kemudian si manajernya yang ngelola si tim ini tuh diganti. Nah manajernya yang baru dia itu netapin kalau setiap dari latihan, kemudian istirahat, makanan dan lain-lain gitu, termasuk ke dalam hiburannya itu diperbaiki 1%, dan akhirnya si tim ini tuh dia bisa jadi juara. Jadi juara apa ya? Juara tingkat dunia atau ya, juara tingkat dunia gitu, tapi namanya apa ya, lupa gitu. Berarti 1% buat pembalap sepeda tuh bisa meningkatkan kualitasnya ya. Kualitas dari misalnya sekarang juara 3 diperbaiki 1%, setiap latihan, kemudian ada perlombaan lagi, tiba-tiba naik jadi juara 2 bertahap kan, 1%, dan akhirnya menjadi juara 1. Setelah itu bagaimana ya, pasti dipertahankan dan pasti yang lebih baik lagi. Sama juga ketika kita sedang belajar berarti kan sama. Nah ketika sedang belajar berarti ya nggak usah muluk-muluk kan, jadi disesuaikan aja sama porsi kita. Kalau memang kita kuatnya cuma 1 jam, berarti 1 jam dulu diselingi oleh permainan atau mungkin hiburan dulu gitu. Mungkin Kak Hoirul kalau belajar diselingi sama apa kira-kira? Biasanya apa nih, kalau udah nulis 1 halaman aja, nah istirahat dulu, pulpennya disimpan, bukunya ditutup. Kalau gak nonton TV biasanya minum air dulu 1 gelas habis, terus diam gini 5 menit, nah baru nulis lagi. Jadi merelaksasikan otak gitu kan, agar tidak terlalu pusing dengan pelajaran berarti kan. Berarti berbeda ya hiburannya antara Khairul dan saya. Oke. Berarti 1% emang bisa apa kan judulnya ini tuh. Berarti 1% tuh emang bisa segalanya. Buktinya apa?
pesepeda juara dunia aja yang awalnya stuck di posisi tertentu bisa naik posisi. Apalagi kita nih yang senantiasa ambisius tiap hari kan, apalagi para remaja kan semangatnya masih menggelora gitu. Kalau juga semangatnya menggelora, cuman kalau usahanya dibuang tanpa teratur ya berarti ngabisin energi juga kan. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan video ini, kita tanya, teman-teman boleh komen, menurut teman-teman sendiri 1% emang bisa apa? Boleh di komen nanti di kolom komentar. Komentar terbaik nanti akan kita pin deh ya, biar jadi teman-teman yang lain bisa baca gitu. And mungkin dari Kak Hoirul ada lagi nggak apa yang terkait dengan 1% itu? Nah, mungkin ini ada sedikit tips buat kalian biar bisa membentuk kebiasaan baru tapi nggak capek gitu, nggak susah banget. Kalau kalian pengen misalkan lebih rajin baca buku, kalian nggak usah baca dulu bukunya. Gimana tuh Bang? Nah, jadi kalian taruh buku apa aja, buku kan kalian pengen baca buku aja nih, pengen jadi lebih rajin baca buku, kalian sebar buku yang kalian punya. Misal kalian di tempat tidur, kalian taruh satu buku, di ruang makan taruh satu buku, di dapur taruh satu buku, di kalau kalian punya meja belajar, taruh di meja belajar satu buku. Bahkan di ruang tengah ketika kalian pulang sekolah nih, buka pintu ada buku. Nah, kalian lihat dulu. Kalau kalian kebiasaan udah lihat buku, nanti akan timbul sendiri perasaan buka deh dikit. Nah, buka 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, gitu aja terus. Jadi nanti kebiasaannya itu akan mudah. Jadi kalau di buku ini itu menjadikannya terlihat, menjadikannya mudah. Jadi nanti ke kitanya juga jadi gampang kebiasaan baik untuk terbentuk. Dan untuk membuang kebiasaan yang buruk, kita lakukan sebaliknya. Kita buat hal tersebut jadi sulit untuk kita akses, untuk kita jangkau, untuk kita lihat. Misalkan kita mau berhenti minum ini karena misalkan kita udah terlalu sering minum ini sampai susah tidur. Misalkan udah sehari cuma 7 gelas, nah kan udah over banget tuh, kasihan ginjal Anda. Nah, kalian cukup taruh gelas kalian misalkan umpetin lah sebagian gitu, gelas yang biasa kalian pakai buat ngopi. Terus kopinya kalian umpetin di mana, gulanya umpetin di mana. Terus nanti lama-lama kalian akan bisa tahan sendiri. Nah, kalian mau ngopi tapi loh kok kopinya nggak ada gitu. Nah, jadi kan kebiasaannya bakalan terpaksa diri teh. Jadi akan sulit untuk mengaksesnya, dan kalian kan udah ketergantungan untuk selalu mengopi, dan dari sana bisalah kalian ganti sedikit-sedikit dengan memunculkan minuman yang lebih sehat seperti misalkan air putih. Nah, kalian taruh air putih di mana, kasih botol kasih apa gitu. Nah, nanti kebiasaan kalian untuk minum kopi yang berlebihan atau kebiasaan buruk lainnya yang pengen kalian hapus akan hilang dan tergantikan dengan kebiasaan yang baik seperti itu. Berarti tips yang jitu dan mantap ya. Cuman kalau bagi saya pribadi buat nyembunyiin kopi dan gula ini tidak bisa gitu ya. Karena ketika kopi hilang, ntar bukan aku yang nyariin masalahnya. Gula hilang bukan aku yang nyariin, tapi keluarga di rumah pasti mencari hal itu. Karena ini adalah komponen penting juga. Tiba-tiba kan ibu kita masak nih misalkan, terus lo kok gulanya nggak ada? Kan bisa nanya, terus atau enggak si bapak mau ngopi kan. Nah, tiba-tiba ketika kita sekolah, bapak mau ngopi. Bapak kan marah-marah sendiri kan nanti. Kopi di mana? Bapak kopinya di rumah tetangga. Tidak boleh lah, jangan.
Jangan. Jadi itu tips yang menarik ketika kita akan membuat sebuah kebiasaan baru, ketika kita akan membuat perubahan baru, perlu ada PDKT-nya dulu ya. Berarti pendekatan itu bukan sama doi doang kan? Jangan. Iya. Ketika sama doi bisa kita pendekatan gitu kan, doi sama yang lain kita PDKT aja, pepet terus Tiap malam di chat. aduh Masya Allah. Tapi ketika membuat perubahan baru kadang males ya PDKT-nya. Termasuk saya sendiri, saya jujur saya terbilang orang yang pemalas kalau membuat hal baru, cuman saya selalu membiasakan diri gitu. Dan adanya dukungan-dukungan nih, kayak misalkan kemarin dari salah satu guru kita dan kakak kita kan, Kak Sodik nih, selalu memberikan motivasi, dibiasakan aja kalian pegang buku. Dan akhirnya kan kita coba-coba pegang buku nih, pegang doang begini. megang doang, dibawa ke sekolah, dibaca enggak, kantongin aja. Tapi lama-lama ketika kita beresin kantong kan, ini buku teh apa sih, dan dibuka pada akhirnya gitu. Nah itu mantap banget. Dan jadi kayaknya udah terlalu lama deh kita berpodcast, atau kita bincang-bincangnya terlalu keenakan. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena bincang-bincang gini itu yang paling enak loh. Dan enaknya kalau gitu live streaming, cuman ya karena waktu yang membatasi, jadi nggak bisa malam-malam, nggak bisa terlalu lama, bukan nggak bisa malam-malam, meskipun ini syutingnya malam sih. Jadi 1 quotes buat 1%. Berat. Mungkin dari ini yang di belakang kamera mungkin ada anak-anak quotes. Anak quotes bagaimana? Gak ada bang. Yang biasanya senja tapi nggak sholat maghrib. Bukan saya itu. Apa ya quotesnya? Aduh. Soalnya kan kalau kita dikasih puisi panjang, pidato panjang kan suka nggak kehafal. Tapi ketika cuma dikasih 1 quotes sekalimat aja, kita selalu terbayang-bayang, wah quotesnya mantap. Kita sesuaiin, kita posting, kita share, kita omong-omong, nah kan mantap gitu. Jadi apa quotesnya kira-kira? Yang gini weh. Bayangin kalau si 1% itu adalah titik. Nah, jadi kan dari titik bisa menjadi garis apabila ada titik, 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 titik. Nah, jadi dari satu titik ke titik yang lain menjadi satu penghubung. Nah, 1% ini dia itu penting karena dari satu titik dia bisa jadi pola apapun yang diinginkan. Bisa jadi gambar bintang, bisa jadi gambar lingkaran, dan gambar-gambar ini yang jadi patokan yang kalian inginkan gitu. Jadi sesuatu yang kalian inginkan itu dimulai dari titik itu. Jadi quotesnya adalah 1% itu bagaikan titik yang akan menghubungkan dari titik satu ke titik yang lain. Quotes yang bagus tuh, boleh di-SW-in. Quotes of the day. The night. Oh, the night. Quotes malam ini berarti ya. Ya, udah bosan. Oke, kayaknya terlalu lama, nggak enak, kebantaran juga nggak enak. Jadi untuk podcast hari ini dengan tema 1% emang bisa apa? Kita akhiri sampai di sini dulu. Aku Muhammad Alif dan siapa kamu? Vero. Nah, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.